Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari Bang Oka Aditya yang bilang, Bang, bahas bagusan gaya main poacher, target man atau false nine. Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai. Kita membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Puspengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan benda lain dengan harga yang lebih murah tapi amanah, saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi setiap manajer Top 11 pasti punya andalan di lini depan. Tapi jujur deh, pernah nggak kamu dibuat bingung dengan pilihan antara striker, target man yang jago dalam duel bola atas, poacher yang insting golnya setajam elang, atau false nine yang pergerakannya sulit ditebak lawan? Jadi, masing-masing memang punya kelebihan dan gaya bermain yang unik. Nah, pertanyaannya, di antara ketiga predator kotak penalti ini, siapa sih yang performanya paling nampol dan bisa jadi pembeda di setiap pertandingannya? Oke, dan untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas sama-sama. Oke guys, jadi kebetulan musim ini saya juga punya 3 penyerang dengan gaya main berbeda, entah itu penyerang poacher, target man, maupun false nine. Tapi tidak semuanya berada di satu tim yang sama, melainkan terpisah di 2 tim yang berbeda. Sebagai contoh, saya memiliki penyerang false nine di akun utama saya FC Buteng. Sementara untuk penyerang poacher dan penyerang target man berada di akun kedua saya, yaitu akun FC Buteng Junior. Nah, untuk penyerang false nine, saat ini dia sudah membela tim saya cukup lama. Ya, meskipun sempat menjadi cadangan akibat kualitasnya yang terlalu besar dan membuat tim saya nggak seimbang, tapi di musim ini penyerang false nine ini menjadi pilihan utama tim saya guys. Dan saat ini dia sudah membantu tim saya dengan mencetak banyak gol. Total dia sudah mengemas 238 gol dari 129 pertandingan di Liga, 84 gol dari 66 pertandingan di Liga Elite, dan mengemas 67 gol dari 42 pertandingan di Cup. Nah, untuk atribut kuncinya sendiri yaitu penyelesaian dan tembakan. Tapi berhubung saya ingin membuat penyerang false nine yang kuat, jadi untuk atribut pendukungnya saya ubah, yaitu dribble, kekuatan, penempatan posisi, dan kecepatan. Lalu untuk penyerang poacher, saat ini usianya sudah tidak lagi muda guys, yaitu 30 tahun. Tapi meskipun sudah tua, musim ini dia masih bisa memberikan kontribusi yang sangat bagus untuk tim saya dengan catatan gol maupun asisnya. Total dia sudah mengemas 635 gol dari 279 pertandingan di Liga, 324 gol dari 160 pertandingan di Liga Elite, dan mengemas 259 gol dari 106 pertandingan di kompetisi Cup. Lalu untuk atribut kuncinya sendiri, di sini saya membuat penyerang poacher ini punya atribut kunci penyelesaian dan tembakan lebih tinggi dari atribut manapun, didukung oleh atribut penempatan posisi, sundulan, dan juga dribble. Nah, yang terakhir penyerang target man. Berhubung usianya masih sangat muda dan saya juga masih belum fokus melatih atribut kuncinya, jadi penyerang ini masih belum terlihat benar-benar main konsisten. Kadang bagus, kadang juga enggak. Tapi meskipun begitu, saat ini dia juga sudah mengemas cukup banyak gol. Total dia sudah mengemas 95 gol dari 67 pertandingan di Liga, 42 gol dari 37 pertandingan di Liga Elite, dan mengemas 26 gol dari 26 pertandingan di kompetisi Cup. Dan untuk atribut kuncinya yaitu penyelesaian dan tembakan, didukung oleh atribut penempatan posisi, kekuatan, sundulan, umpan, dan juga dribble. Nah, itu dia guys 3 penyerang yang saya miliki. Jadi menariknya sebenarnya tidak ada jawaban tunggal soal siapa yang paling bagus di antara target man, poacher, dan juga false nine. Ketiganya punya potensi untuk jadi mesin gol yang mematikan di game Top 11. Kuncinya terletak pada bagaimana kita sebagai manajer mampu meracik mereka dengan latihan yang tepat dan mengerahkan perkembangan skill serta atribut mereka sesuai dengan gaya bermain dan keahlian khusus masing-masing. Ibaratnya, mereka ini seperti pedang yang berbeda jenis, sama-sama tajam, tapi penggunaannya yang menentukan seberapa mematikan mereka di medan perang. Coba kita bedah lebih dalam. Penyerang target man. Bayangkan, dia sebagai tembok kokoh di lini depan. Kekuatan utamanya jelas dalam penyelesaian akhir dan tembakan yang terarah.
Tapi jangan lupakan pondasi pendukungnya. Jika dia punya postur menjulang, maksimalkan kekuatan, penempatan posisi, umpan, dan terutama sundulan. Dengan begitu, setiap umpan silang atau bola atas akan jadi ancaman yang nyata. Tapi, bagaimana kalau target manmu tidak terlalu tinggi? Jangan khawatir guys, kita bisa mengalihkan fokus latihannya ke dribble yang lincah. Jadi, meskipun tidak unggul di udara, dia tetap berbahaya saat menguasai bola di kaki dan mampu mengecoh bek lawan sebelum melepaskan tembakan. Intinya, sesuaikan atribut dengan keunggulan fisik alaminya. Kemudian yang kedua, penyerang poacher. Nah, ini dia si pencuri gol yang pergerakannya seringkali tak terduga. Atribut kunci mutlak baginya adalah penyelesaian yang dingin dan tembakan yang akurat. Untuk mendukung insting golnya yang kuat, latih juga penempatan posisi agar dia selalu berada di ruang yang tepat pada waktu yang tepat. Kelincahan juga penting, jadi asah terus dribblenya agar dia mampu melewati hadangan bek lawan dalam ruang sempit. Atribut lain seperti kekuatan, kecepatan, umpan, dan kreativitas bisa kita latih secara merata untuk memberikan fleksibilitas. Tapi fokus utama tetap pada kemampuan mencetak golnya ya guys ya. Dan yang terakhir, penyerang false nine. Ini dia penyerang cerdas yang permainannya lebih dari sekedar menunggu di kotak penalti. Kunci kemampuannya terletak pada penyelesaian dan tembakan yang tetap mematikan, namun didukung oleh atribut penempatan posisi yang membuatnya pintar mencari celah, dribble yang memungkinkan dia membawa bola maju, kecepatan untuk mengeksploitasi ruang, dan kebugaran yang prima untuk terus bergerak aktif sepanjang laga. Nah, yang menarik dari false nine adalah kemampuannya untuk turun lebih dalam dan membuka ruang bagi pemain lain. Untuk memaksimalkan peran ini, kita perlu melatihnya di posisi baru, yaitu dari striker ke gelandang serang atau sebaliknya. Dengan begitu, atribut umpan dan kreativitasnya akan terbuka dan semakin terasah, menjadikannya bukan hanya mencetak gol, tapi juga pengatur serangan yang sangat berbahaya. Tapi ingat guys, tanpa atribut yang tepat, sehebat apapun potensi seorang penyerang, permainannya bisa jadi biasa aja, bahkan tumpul di depan gawang lawan. Jadi, pahami gaya bermain masing-masing tipe penyerang, identifikasi keunggulan mereka, dan arahkan latihan untuk memaksimalkan atribut kunci serta pendukungnya. Dengan begitu, kamu akan memiliki trio lini depan yang benar-benar mematikan di game Top 11. Oke, dan selanjutnya mari kita bahas bagaimana sinergi mereka dengan pemain lain di tim utama kita guys, terutama para gelandang dan gelandang serang. Karena seorang striker sehebat apapun tetap butuh pelayan yang tepat untuk bisa bersinar maksimal. Ibaratnya mereka ini ujung tombak dan para gelandang adalah gagang tombak yang mengarahkannya ke sasaran yang tepat. Nah, untuk penyerang target man, si menara di lini depan ini akan menjadi mimpi buruk bek lawan jika mendapatkan suplai bola yang tepat guys. Dia akan sangat-sangat mematikan dalam duel udara dan mampu menahan bola untuk membuka ruang bagi pemain lain. Nah, siapa partner yang paling pas untuknya guys? Jawabannya adalah winger yang rajin mengirimkan umpan silang akurat dari sisi lapangan. Bayangkan, umpan melambung dari sayap disambut sundulan terarah oleh penyerang target man, dan kadang-kadang dia juga sering mencetak gol salto yang luar biasa. Kemudian yang kedua, penyerang poacher, si pencuri gol. Ya, si pencuri gol ini hidup dari kelengahan bek lawan dan umpan-umpan terobosan yang akurat. Dia punya naluri gol yang tinggi dan selalu mencari celah di kotak penalti lawan. Partner idealnya adalah penyerang sayap bertipe inside forward atau bahkan false winger. Pemain-pemain ini cenderung bergerak mengusuk ke dalam kotak penalti dan seringkali melepaskan umpan silang datar atau cutback yang memanjakan seorang poacher untuk melakukan finishing mematikan dari jarak yang cukup dekat. Kemudian yang terakhir, penyerang false nine. Keunikan false nine terletak pada fleksibilitasnya. Dia bisa turun lebih dalam untuk menjemput bola dan menarik bek lawan keluar dari posisinya, menciptakan ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi. Jika kita memposisikannya sebagai gelandang serang tengah setelah melatihnya, dia akan sangat cocok berduet dengan penyerang sayap inside forward. Kombinasi pergerakan false nine yang sangat sulit ditebak dan penetrasi dari sayap akan menciptakan banyak opsi serangan. Namun jika kita tetap memainkannya sebagai striker, dia akan sangat cocok didampingi oleh gelandang serang Engance, pemain nomor 10 klasik yang bergerak bebas di belakang striker. Engance akan memberikan umpan-umpan kunci dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh pergerakan false nine. Jadi, membangun lini serang yang efektif bukan hanya soal melatih atribut individu striker guys, tapi juga tentang menciptakan koneksi yang tepat antara mereka dengan pemain di lini tengah dan di sayap. Jadi, pilihlah partner yang gaya bermainnya saling melengkapi dan mampu memaksimalkan potensi unik dari penyerang target man, poacher maupun penyerang false nine yang kamu miliki.
Dengan dukungan yang tepat, mereka akan menjelma menjadi mesin gol yang tak terhentikan, guys. Tapi penting untuk diingat, meskipun kita punya 3 penyerang dengan naluri gol tinggi seperti Targetman, Poacher, dan False Nine, menurunkan mereka bertiga secara bersamaan tidak otomatis menjamin lini serang tim kita akan semakin tajam. Justru sebaliknya, ini berpotensi membuat serangan tim kita menjadi kurang efektif dan bahkan bisa aja tumpul. Nah, kenapa kok bisa gitu? Jadi bayangin gini guys, ketiga tipe penyerang ini meskipun sama-sama bertujuan mencetak gol, tapi mereka memiliki karakteristik dan kebutuhan ruang yang berbeda. Contoh, penyerang Targetman cenderung membutuhkan ruang di kotak penalti untuk menerima umpan silang atau bola-bola atas. Jika ada 2 penyerang lain di area yang sama, ruang geraknya bisa jadi terbatas dan keunggulan duel udaranya tidak termaksimalkan dengan baik, guys. Kemudian penyerang Poacher yang hidup dari pergerakan tata bola dan mencari celah di antara bek lawan. Jika terlalu banyak pemain berkumpul di area kotak penalti, ruang utama melakukan pergerakan mencuri gol ini akan semakin sulit. Dan yang terakhir, penyerang False Nine dengan kecenderungannya untuk turun lebih dalam, ini bisa bertabrakan dengan penyerang Poacher yang juga mencari ruang di lini pertahanan lawan atau bahkan mengganggu area yang seharusnya diisi oleh Targetman saat menerima umpan. Intinya, terlalu banyak menempatkan pemain di area yang sama bisa membuat alur serangan menjadi tidak jelas dan justru membatasi opsi umpan. Para gelandang dan gelandang serang akan kesulitan menentukan siapa yang harus mereka tuju dan bagaimana cara memberikan umpan yang paling efektif. Akibatnya, bola bisa bertahan di lini tengah atau umpan-umpan menjadi tidak terarah karena tidak ada pemahaman ruang yang baik antara pemain depan dan juga gelandang, guys. Selain itu, menempatkan 3 penyerang sekaligus juga berpotensi mengorbankan keseimbangan tim kita secara keseluruhan. Kita mungkin jadi kekurangan pemain di lini tengah untuk mengontrol permainan, merebut bola kembali, dan mendistribusikan umpan dengan baik. Lini pertahanan juga bisa menjadi lebih rentan karena kurangnya dukungan dari pemain tengah, guys. Jadi, alih-alih fokus menumpuk pemain bertipe menyerang di lini depan, saya rasa akan jauh lebih efektif untuk membangun komposisi tim yang lebih seimbang dengan pemahaman taktik yang jelas. Jadi pilihlah 1 atau 2 penyerang yang paling sesuai dengan strategi permainan dan didukung oleh gelandang-gelandang kreatif serta winger yang eksplosif. Dengan begitu, serangan tim akan lebih terorganisir, memiliki variasi dan pada akhirnya lebih mematikan, ya guys ya. Nah, setelah kita bedah tuntas kehebatan Targetman, pelincahan Poacher, dan kecerdikan False Nine di game Top 11, satu hal yang pasti, tidak ada formula tunggal yang sempurna, guys. Efektivitas mereka sangat bergantung pada bagaimana kita melatih, memadukan atribut, dan yang paling penting, bagaimana mereka berkolaborasi dengan pemain lain di tim utama tim kita, guys. Di line up utama tim kita, guys. Jadi sekarang giliran kamu nih. Jadi dari pengalaman bermain Top 11, kira-kira striker tipe mana yang paling sering jadi andalanmu saat ini? Apakah kamu lebih suka dengan keganasan penyerang Targetman di udara, ketajaman naluri gol seorang Poacher, atau kepintaran pergerakan seorang False Nine? Yuk ceritakan pengalamanmu, striker mana yang paling menggila di timmu dan bagaimana kamu memaksimalkan potensinya. Coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini. Siapa tahu pengalaman kamu bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih juga buat membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 itu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.